Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Safruji SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255061492. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Juara Cilegon, kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bertemu kembali di pelajaran PAI kelas 4. Apa kabar hari ini? Oke. Pak uji sapa dulu ya. Kelas 4 juara. Yes. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk itu kita memulai dengan berdoa. Akan dipimpin oleh teman kita, Saudara Afkar, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan maju. Kami siap tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya, selesai. Baik anakku semua, hari ini Pak Uji akan mengecek siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada dua, Lulu sama Eca. Oke. Dua anak hari ini yang tidak masuk ya. Oke. Untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, sebelum kita mulai, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Untuk itu, anak-anak untuk berdiri. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, selama pembelajaran tidak ada yang berisik, ya. Semuanya duduk tertib, tenang, rapi, jaga kesopanan. Materi hari ini yaitu tentang Teladan Mulia Asmaul Husna. Oke. Teladan Mulia Asmaul Husna. Ada yang tahu tidak? Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ada berapa? 99. Tetapi hari ini yang kita akan bahas di bab 2 kelas 4 cukup 5. Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Mu'min dan As-Salam. Sebelum masuk ke pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran perlu diketahui, ya. Yang pertama yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Dan yang ketiga, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci,
Maha sejahtera, dan Maha pemberi keamanan. Oke. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, kalian tahu tidak ini gambar apa? Gambar? Gambar raja. Ya. Raja biasanya apa? Kalau di dunia? Ada yang sombong. Kaya. Apalagi? Bijaksana. Baik. Merajai. Apalagi? Berkuasa. Ya. Kalau di Indonesia itu presiden. Ya. Presiden. Kalau zaman dulu disebut raja. Nah, pernahkah kamu melihat seseorang raja di cerita atau film? Apa yang membuat dihormati rakyatnya? Menurutmu, siapa yang lebih berkuasa, raja di dunia atau Allah? Oke, siapa yang lebih berkuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna, ada 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya yang mulia. Setiap nama memiliki makna dan teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi nama-nama Allah itu sangat baik sekali ya. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai 99 ya. Oke, pada hari ini pembelajarnya yaitu ada 5 Asmaul Husna yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Al-Malik. Ya, tulisannya begini. Al-Malik artinya Maharaja. Ya, ini adalah nama-nama Allah. Ya, Al-Malik ini nama-nama Allah, raja di segala maharaja. Kalau di bumi itu hanya di bumi saja, ya. Kalau di Indonesia ya Indonesia, Amerika ya Amerika, Arab ya Arab. Tetapi kalau Allah maha merajai seluruh alam, ya, alam dunia, alam akhirat. Allah yang berkuasa. Berarti kita tidak boleh tidak boleh angkuh, ya. Meski kita dikasih jabatan sebagai presiden, dikasih kemuliaan sebagai raja, dikasih kemuliaan jadi orang kaya, jangan pernah semena-mena sombong kepada sesama manusia. Ya. Karena ada yang lebih patut sombong. Siapa itu? Allah Al-Malik Maharaja. Ya. Yang kedua yaitu Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Tulisannya Maha Mulia. Jadi manusia tidak patut sombong, tidak patut angkuh, tidak patut sok mulia. Karena ada yang lebih mulia. Siapa itu? Allah Al-Aziz. Ya. Allah Maha Mulia. Meski ibadah kita rajin, sholat kita rajin, sedekah kita setiap hari, sedekah kita setiap hari, zakatnya setiap tahun, setiap bulan. Ya. Manusia tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa suci. Karena Allah yang lebih tinggi derajatnya. Okay. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Okay. Kemudian ada lagi Al-Qudus. Ya. Al-Qudus apa artinya? Ada yang tahu? Maha suci. Al-Qudus artinya Maha suci. Kalau badan kita kotor, kalau baju kita najis, sesucinya dengan apa?
Dengan air yang Kalau badan kita kotor, mau sholat kita harus berwudu. Kalau badan kita kotornya dengan hadas besar, maka kita harus mandi besar. Ya, harus mandi besar. Ya, bersuci. Kalau Allah Maha Suci adalah Al-Quddus, ya. Maha Suci. Jadi manusia tidak boleh merasa suci. Oh, saya suci loh. Saya nggak pernah berbuat dosa. Saya tidak pernah berbuat maksiat. Saya tidak pernah mencela tetangga saya. Tidak pernah menggunjing tetangga saya. Saya tidak pernah jahat sesama manusia. Karena saya suci. Nah, tidak boleh. Karena yang Maha Suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya yaitu ada Assalam. Nih. Assalam. Kaligrafinya bagus enggak? Bagus ya? Ya. Assalam, apa artinya assalam? Sejahtera. Jadi Allah lah yang maha sejahtera, maha segalanya. Manusia dikasih kaya masih kurang. Padahal udah kaya, harusnya ibadah aja di rumah. Iya. Iya, Pak. Bantu tetangga, Iya, Pak. anak disekolahkan, di pendidikan yang tinggi. Ya. Saling membantu teman, membantu tetangga. Tapi kadang manusia rakus. Ya. Padahal sudah kaya, sudah sejahtera, tapi masih lupa dengan Allah, lupa dengan pekerjaannya. Ya. Jadi patutlah bersyukur kepada Allah. Oke. Assalam artinya maha sejahtera. Yang terakhir adalah al-mu'min. Apa artinya al-mu'min? Maha memelihara keamanan. Ya. Maha memelihara keamanan. Oke, manusia ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi Satpol PP, ada yang jadi apa lagi? Iya, Pak. Yang tugasnya menjaga. Ada yang jadi satpam. Ya. Maha memelihara keamanan. Tetapi kadang ada saja yang kehilangan. Ada saja yang kerusakan. Ada polisi di tangga sebelah, ada pembunuhan, ada pencurian. Kita punya tentara di sebelah barat, ada yang perang. Jadi tidak aman. Ya. Di sekolah ada satpamnya. Malam-malam laptopnya hilang. Pintunya jebol. Ya. Berarti manusia tidak bisa memelihara keamanan, hanya bisa menjaga. Ya. Al-mu'min lah Allah yang maha memelihara keamanan baik di bumi atau di langit. Ya. Al-mu'min apa artinya? Memelihara. Oke, sekarang apa arti al-malik? Maha. Al-aziz apa artinya? Al-Quddus. Assalam. Al-mu'min. Sudah bisa? Sudah hafal? Sudah siap menerapkan? Oke, anak-anak hebat. Ya. Al-Malik maha
raja. Allah adalah satu-satunya raja yang penguasa seluruh alam semesta. Tidak ada kekuasaan di dunia yang melebihi kekuasaannya. Apa yang perlu kita teladani? Apa yang perlu kita teladani? Dari sifat Al-Malik? Bersikap bijaksana, bertanggung jawab. Apalagi? Dengan baik. Oke. Selanjutnya, Al-Aziz, Allah memiliki kekuatan mutlak yang tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun. Dia melindungi hamba-hambanya yang beriman dan memberi kekuatan kepada mereka. Apa yang perlu kita teladani dari Al-Aziz? Pantang menyerah. Menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Ya. Apabila kita mempunyai kekuatan, maka gunakanlah untuk kebaikan. Al-Quddus, Allah bebas dari segala kekurangan dan kesalahan. Kesucian Allah meliputi segala aspek baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Nah, teladannya apa yang perlu kita? Tubuh dan lingkungan serta menjalani hidup dengan kebaikan. Ya, teladannya adalah menjaga kebersihan hati, tubuh dan lingkungan serta menjalani hidup dengan kebaikan. Itu yang perlu kita teladani dari Al-Quddus yang artinya Maha Suci. Kemudian As-Salam, Maha sejahtera. Allah adalah sumber kedamaian dan keselamatan bagi seluruh makhluknya. Dia memberikan rasa aman, ketenangan, dan melindungi kepada hambanya. Teladannya apa yang perlu kita contoh? Bersikap damai, menjaga hubungan baik, dan menebar ketentraman. Ya, dari Maha Sejahtera ini kita dianjurkan untuk saling bersikap damai di kelas. Nggak boleh ribut. Bercandanya jangan berlebihan. Nggak boleh tendang-tendangan. Ya, di lingkungan rumah kita jaga, ya. Tidak boleh berantem sama tetangga kita, ya. Menjaga hubungan baik dan menebar ketentraman, ya. Kalau kelas kita nyaman, indah, tentram, itu akan terlihat sangat baik. Ya, oke. Lanjut Al-Mu'min. Yang terakhir adalah Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman kepada hamba-hambanya yang beriman. Dia melindungi mereka dari bahaya baik di dunia maupun di akhir. Teladannya apa yang perlu kita contoh? Jujur. Dapat dipercaya. Oke. Jadi Al-Mu'min, ya, Maha memberi keamanan. Teladan yang perlu kita contoh adalah jujur. Kalau kita dikasih amanah, dikasih kepercayaan, maka harus jujur. Dapat dipercaya. Ya. Dapat dipercaya. Memberi rasa aman serta bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita bernyanyi dulu, ya, biar tambah semangat pada hari ini, yaitu lagu Asmaul Husna. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulannya adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. 5 diantaranya adalah
Al-Malik, As-Salam dan Al-Mu. Kita diajak meneladani sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang amanah. Mudah-mudahan kita semua anak-anak di sini menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang bersikap adil kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman, kemudian mandiri, ya, menjadi anak yang mandiri. Ketika mau berangkat sekolah, pakaian sendiri, mandi sendiri, sarapan sendiri, ya. Nanti besar mudah-mudahan menjadi anak yang lebih hebat, lebih mandiri. Menjaga kebersihan. Kelas yang kotor disapu, dibersihkan. Di rumah pun sama demikian. Menciptakan damai. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga di rumah. Dan menjadi pribadi yang amanah. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Pak Uji akan membagi kelompok, ya. Ini sudah dirapikan mejanya. Pak Uji akan bagi kelompoknya. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ingat semua? 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita ambil dari yang tadi. Apa tadi? Kelompok 1 Al-Malik, kelompok 2 Al-Aziz, kelompok 3 Al-Qudus, kelompok 4 As-Salam, kelompok 5 Al-Mu'min. Oke. Pak Uji akan membagikan tugas mandiri, ya, LKPD. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan dengan tertib dan rapi dengan jawaban yang benar, ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya. Jangan lupa dikasih nama. Selamat mengerjakan. Sudah selesai semua? Oke, bisa dikumpulkan. Silakan dikumpulkan di kelompok masing-masing. Lanjut LKPD kelompok, ya. Jadi mengerjakannya soalnya 1 dikerjakan 1 kelompok, ya. Saling berbagi tugas, ya. Namanya ditulis nama kelompoknya semua. Satu kelompok ada 5 orang, silakan namanya ditulis semua di situ. Kecil-kecil aja. Pentingnya ini perintahnya, lihat perintahnya. Di situ ada gambar, ya. Perintahnya ada gambar, silakan dipotong dengan gunting, kemudian kalian tempelkan yang sesuai dengan arti Al-Qudus, As-Salam. Yang lain silakan memberi masukan yang sesuai, saling berbagi tugas. Kalian sesuaikan dengan arti Asmaul Husna yang di dalam kotak, ya. Tuliskan cara kamu mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Di situ ditulis, ya. Setelah selesai nanti kalian maju mempresentasikan masing-masing per kelompok. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan presentasi. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, Bapak akan panggil kelompok pertama, kelompok 1, untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Asmaul Husna. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ya, itu dia presentasi dari kelompok 1 yang sudah dikerjakan. Sangat bagus sekali jawabannya. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Oke. Sudah cukup bagus. Silakan duduk di tempatnya. Beri tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Tidak boleh sombong, menjaga amanah dan tanggung jawab disiplin. Menyebarkan kedamaian di lingkungan sekitar, misalnya dengan menyapa orang lain. Tetap teguh, tidak takut pada manusia saat menegakkan keadilan, menolong orang lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Iya. Oke. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Memaafkan orang lain agar hati damai dan tidak menyimpan dendam. Beri tepuk tangannya. Ya, oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami disiplin tertib dalam menjalankan tugas seperti raja yang adil, memerintah dengan bijak. Al-Aziz, menolong orang lemah sebagai bentuk meneladani keperkasaan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, keperkasaan yang digunakan untuk kebaikan. Al-Qudus, menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian. Oke. Selanjutnya. Assalam, menyebarkan kedamaian di lingkungan sekitar, misalnya dengan menyapa orang lain dengan senyum atau ucapan salam. Ya. Al-Mu'min, menumbuhkan rasa aman bagi orang lain, tidak menakut-nakuti atau membuat cemas. Selanjutnya. Assalam, membantu teman, membantu orang lain. Ya, berteman baik dengan teman kita. Oke, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk tertib kembali. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah lalui bersama. Alhamdulillah, kita sudah hari ini kita sudah membahas yaitu 5 Asmaul Husna, ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Gimana belajar hari ini? Alhamdulillah. Gimana belajar hari ini perasaannya? Gimana belajar hari ini perasaannya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan bersama-sama belajar hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.